Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Pagi ini kita akan belajar tema 5 subtema 1 yaitu ekosistem dan komponen ekosistem ya. Sebelum mulai pelajaran hendaknya kita berdoa dahulu agar pelajaran hari ini diberi kelancaran dan ilmu yang bermanfaat ya. Berdoa mulai. Selesai ya anak-anak. Walaupun daring di rumah harus mandi kalau pagi ya, mandi dulu, sarapan dulu baru belajar. Jangan lupa jaga protokol kesehatan juga diperhatikan kalau di rumah ya. Kalau keluar rumah pakai masker, kalau habis pegang benda-benda apa ya pakai hand sanitizer seperti itu ya, biar kumannya hilang. Kita harus hidup bersih ya. Mari kita simak materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Pada hari ini kita akan belajar tentang pokok pikiran sebuah paragraf. Pokok pikiran atau ide pokok adalah sebuah gagasan yang mendasari sebuah paragraf. Jenis paragraf ditentukan berdasarkan letak ide pokoknya. Paragraf deduktif yaitu paragraf yang ide pokoknya terletak di awal paragraf. Paragraf induktif adalah paragraf yang ide pokoknya berada di akhir paragraf, sedangkan paragraf campuran yaitu ide pokoknya berada di awal dan di akhir paragraf. Nah, anak-anak, adapun langkah-langkah menentukan ide pokok yaitu yang pertama, baca teks secara utuh dengan seksama. Jadi kalian membaca dulu dari awal sampai akhir dalam hati ya, dengan seksama ya. Baca teksnya secara utuh. Setelah itu, yang B, memahami topik teks, pahami tema atau tema dan topik itu sama. Apakah temanya liburan, apakah pendidikan, apakah tenggang rasa, dan lain-lain ya. Yang C atau yang ketiga, memahami hubungan antar kalimat. Jadi kalimat pertama dan seterusnya itu saling berkaitan, jadi harus dipahami ya. Yang D, menentukan kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang masih umum. Contohnya, Ani pergi ke pasar. Ani pergi ke pasar dengan siapa? Kita belum tahu. Membeli apa? Kita belum tahu. Jadi Ani pergi ke pasar adalah kalimat utama. Itu nggih. Yang D, mencatat hal-hal penting setiap paragraf. Catat hal-hal yang penting dalam paragraf tersebut, digarisbawahi ya, yang penting-penting apa. Gitu, paham nggih? Tapi ada cara yang lebih mudah lagi untuk menentukan ide pokok. Ayo simak materi selanjutnya. Setelah kalian paham tentang ide pokok, nah sekarang materinya menguraikan informasi sebuah paragraf melalui kalimat tanya. Nah, informasi itu apa anak-anak? Informasi adalah sebuah pemberitahuan mengenai suatu hal dalam buku ataupun dari media yang lain. Biasanya informasi yang diperoleh dari sebuah paragraf atau bacaan dikaji menggunakan beberapa kata tanya, seperti apa, siapa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan suatu peristiwa yang sedang terjadi. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi hari ini? Apa yang terjadi di sana? Nah, menanyakan suatu peristiwa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan seseorang. Siapa namamu? Siapa orang itu? Siapa nama ibumu? Seperti itu ya anak-anak. Dan mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Mengapa Joko tidak masuk? Mengapa Budi kemarin terlambat? Mengapa Rani tidak mengerjakan PR? Nah, gitu ya. Menanyakan alasan. Dan kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Kapan paman datang? Kapan kamu berangkat? Aku berangkat jam 7. Nah, menanyakan waktu ya anak-anak. Ingat menuliskan kalimat tanya
di akhir harus diberi tanda tanya. Kalau tidak, salah berarti nggih. Yang terakhir ada bagaimana. Bagaimana itu untuk menanyakan cara dan keadaan. Untuk menanyakan cara, contohnya bagaimana cara membuat kue bolu itu. Nah, bagaimana langkah-langkah menyusun gambar itu, misalnya seperti itu. Oke. Untuk menanyakan keadaan, misalnya bagaimana kabarmu, bagaimana kondisimu, bagaimana keadaan di sana, ya seperti itu, nggih. Paham ya anak-anak? Nah, anak-anak masih semangat ya. Selanjutnya ada materi pengertian ekosistem. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yuk perhatikan berikut. Jenis ekosistem. Ekosistem ada ekosistem alami, ada ekosistem buatan. Ekosistem alami yaitu sudah ada di alam, sudah disediakan dan diciptakan oleh Tuhan. Contohnya laut, sungai, hutan, ya. Yang kedua ada ekosistem buatan. Ekosistem buatan yaitu yang dibuat oleh manusia. Contohnya akuarium, sawah atau kolam. Nah, anak-anak, ini adalah contoh ekosistem buatan. Ini sawah dan ini laut, nggih. Ini adalah contoh ekosistem alami, nggih. Paham? Nah, anak-anak, di dalam ekosistem itu ada dua komponen penyusun. Yang pertama ada komponen biotik, yang kedua ada komponen abiotik. Kalau biotik itu adalah makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan komponen abiotik itu adalah benda tak hidup yang menentukan kondisi, lingkungan, dan jenis makhluk hidup yang menghuni ekosistem. Antara lain suhu, cahaya matahari, tanah, air, udara, kenampakan alam, garam, mineral. Nah, gitu ya anak-anak. Jenis komponen biotik berdasarkan cara memperoleh makanannya. Yang pertama ada produsen. Produsen itu dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Siapa anak-anak? Yaitu tumbuhan hijau. Jadi tumbuhan hijau itu bisa menghasilkan makanan sendiri. Akarnya di dalam tanah menyerap air, air dibawa ke daun melalui batang, di daun dimasak oleh bantuan cahaya matahari. Nah, setelah jadi makanan disebarkan ke seluruh tubuh pohon itu, ya. Kalau ada lebihnya jadilah buah, seperti itu ya anak-anak. Yang kedua ada konsumen. Konsumen itu tidak dapat menghasilkan makanan sendiri sehingga harus memakan makhluk hidup lain. Nah, konsumen ini memakan produsen ini. Misalnya tikus makan padi, seperti itu. Yang terakhir ada dekompresor atau pengurai, ya. Pengurai, jasad renik yang menguraikan bangkai makhluk hidup atau hasil pembuangan sisa pencernaan. Jadi konsumen ini kalau mati itu diuraikan oleh dekompresor atau pengurai, ya. Jadi kayak jentik-jentik, bakteri dan lainnya itu, ya. Nah, paham ya? Jenis komponen biotik berdasarkan tingkatan trofik. Yang pertama ada komponen autotrof, berperan sebagai produsen karena dapat menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Contohnya tumbuhan hijau tadi anak-anak. Nah, tumbuhannya adalah tumbuhan biji, fitoplankton, ganggang juga bisa, lumut atau tumbuhan paku. Yang kedua ada komponen heterotrof, berperan sebagai konsumen karena tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Nah, yang pertama ada konsumen satu. Komponen satu itu hewan herbivora dan hewan omnivora. Dia memakan tumbuhan-tumbuhan tadi anak-anak. Setelah itu ada konsumen dua. Konsumen dua adalah hewan karnivora. Hewan karnivora ini memakan herbivora, memakan hewan herbivora dan juga memakan hewan omnivora. Nah, ini. Jadi konsumen 2 ini makannya adalah konsumen 1. Setelah itu ada konsumen 3. Konsumen 3 ini
Konsumen 3 ini hewan karnivora, pemakan karnivora. Hewan omnivora juga dimakan. Nah, karnivora makan karnivora dan juga karnivora makan omnivora. Itu konsumen 3. Yang terakhir kalau sudah mati itu dimakan dekompresor atau pengurai. Sekarang kita ke simbiosis. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup. Nah, anak-anak, jenis-jenis simbiosis itu ada 3. Yang pertama simbiosis mutualisme, yang kedua ada simbiosis komensalisme, yang ketiga ada simbiosis parasitisme. Kalau simbiosis mutualisme itu saling diuntungkan antara hewan satu dan satunya. Contohnya kerbau dan burung jalak. Tubuh kerbau menjadi bersih karena kutu di tubuh kerbau itu dimakan burung jalak. Kerbau mendapatkan keuntungan kutu di tubuhnya bersih, sedangkan burung jalak mendapatkan keuntungan karena perutnya kenyang. Itu mutualisme ya anak-anak. Kalau simbiosis komensalisme itu hubungan timbal balik di mana satu makhluk hidup diuntungkan, tetapi makhluk lainnya tidak diuntungkan maupun dirugikan. Jadi tidak diuntungkan dan tidak dirugikan untuk makhluk lainnya. Ya, contohnya anggrek menumpang hidup di pohon inangnya. Pohon inangnya itu tetap tumbuh subur dan tidak terganggu, sedangkan anggrek mendapat keuntungan bisa tinggal di situ. Jadi yang satu diuntungkan dan makhluk hidup lainnya tidak diuntungkan tetapi juga tidak dirugikan, itu namanya komensalisme. Yang terakhir ada simbiosis parasitisme, hubungan timbal balik di mana satu makhluk hidup diuntungkan dan makhluk hidup lainnya dirugikan. Contohnya tali putri dan pohon inangnya. Tali putri mendapat tumpangan dan makanan, sementara pohon inangnya merugi karena ditumpangi sekaligus dicuri makanannya. Tali putri itu yang kayak tali yang kayak mie itu ya anak-anak, melilit biasanya di tumbuhan yang buat pagar itu ya. Di tumbuhan itu melilit daunnya, batangnya, dan mencuri makanannya hingga tumbuhan itu mati. Tumbuhan itu mati. Jadi kalau parasitisme itu yang satu diuntungkan, di sini ada contohnya tali putri diuntungkan dan pohon inangnya dirugikan, lama-lama mati karena makanannya dicuri ya. Atau tidak subur, tidak bisa subur ya pohon inangnya itu. Nah, anak-anak, untuk mempertegas materi yang sebelumnya tadi, di sini Bapak tuliskan lagi, berdasarkan jenis makanannya hewan digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu 1 herbivora, yaitu pemakan tumbuhan, contohnya kelinci, kambing, kerbau, kijang, sapi, dan lain-lain. Yang kedua ada hewan karnivora, yaitu hewan pemakan daging hewan lain, contohnya kucing, anjing, ular, harimau, buaya, dan lain-lain. Kucing makan ikan, ya, anjing makan ikan juga, daging, ular makan tikus, harimau makan rusa, dan lain-lainnya, buaya memakan ayam, dan lain-lainnya. Oke. Omnivora yaitu hewan pemakan segala makanan baik dari tumbuhan maupun hewan lain. Jadi omnivora itu hewan herbivora juga mau, hewan karnivora juga mau, tumbuhan juga mau. Okay. Contohnya hewan omnivora itu adalah kera, tikus, babi, dan musang. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring atau rantai makanan adalah hubungan alami dari peristiwa memakan dan dimakan dalam komunitas ekologis makhluk hidup. Dalam rantai makanan ada yang bertindak sebagai produsen, yaitu tumbuhan hijau ya tadi ya, sebagai penghasil makanan. Kemudian konsumen tingkat 1, hewan herbivora ya, sampai pada pengurai. Semua itu memiliki ketergantungan satu sama lain, dalam artian bahwa jika salah satu terbatas atau punah, maka berdampak pada kelangsungan komunitas yang lain. Nah, jika konsumen 1 misalnya tikus punah,
itu akan berdampak. Ular tidak bisa makan, lama-lama ular mati, elang tidak bisa makan ular, elang lama-lama mati, dan dia itu tidak seimbang, nanti akan terganggu. Maka dari itu keseimbangan itu penting. Nah, di sini ada contoh rantai makanan. Nah, ini misalnya ini tumbuhan padi. Tumbuhan padi ini dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Elang kalau sudah mati akan diuraikan oleh bakteri pengurai atau dekompresor atau detritivore. Akhirnya tumbuh jamur. Seperti itu ya anak-anak. Jadi tikus ini adalah konsumen 1, ini konsumen 2, ini juga termasuk konsumen 2 karena ini karnivora, ini juga karnivora, dan ini adalah terakhir detritivore atau pengurai ya. Gitu anak-anak, semoga materi hari ini bisa menambah wawasan kalian, ilmu pengetahuan kalian bertambah, belajar dengan sungguh-sungguh, kurangi bermain. Tugasnya Bapak kirim lewat Google Form di grup WA, grup daring kelas 5, dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan tergesa-gesa, usahakan nilainya maksimal ya. Begitu saja dari Bapak, ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.